Disebutkan tentang perdebatan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan syaitan, dengan iblis, debat dengan syaitan, ya. Dan itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan dikatakan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala, ini menunjukkan bagaimana kecerdasan fikihnya Abdul Qadir Jailani. Sampai Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala mengatakan, ini menunjukkan kecerdasan fikihnya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika berbantah dengan syaitan. Bagaimana kisahnya? Dijelaskan, suatu ketika beliau mengatakan, saya sedang safar, dan ketika itu cuaca sangat panas sekali, ala harri fi ba'dil asfar, panas sekali. Tiba-tiba ketika panas terik gitu kan, karena matahari memancar luar biasa, tiba-tiba ada awan. Awan itu menaungi kepalaku, menghalangi antara terik matahari dengan kepalaku. Dari situlah tiba-tiba dari awan hitam yang menaungi diriku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, nada munadin, tiba-tiba ada yang menyeru dari langit sana, ada yang menyeru dan mengatakan, ya Abdul Qadir, ana rabbuk. Wahai Abdul Qadir Jailani, saya adalah Rabbmu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani rafa'a ra'sah, melihat ke langit dan mengatakan, antallah la ilaha illahu, apakah engkau adalah Allah yang tidak ada sembahan berhak disembah kecuali Dia? Maka kemudian suara itu ada lagi di langit dan mengatakan, ana rabbuk, saya Tuhanmu, ana rabbuk, saya Tuhanmu. Syekh Abdul Qadir Jailani mendengarkan sampai akhirnya, setelah dia mengatakan ana rabbuk, wa qad ahlaltu laka ma haramtu alaika ya Abdul Qadir, saya Tuhan wahai Abdul Qadir, aku telah halalkan yang sebelumnya kuharamkan kepadamu. Maknanya semua manusia haram melakukan ini, kau halal. Semua manusia haram memakan khamar, kau halal. Semua haram berzinah, kau halal. Pokoknya seperti itu. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani mendengar kata-kata, aku sudah menghalalkan kepadamu yang diharamkan aku kepada selainmu. Maka dia mengatakan, kadzabta ya adu Allah, kadzabta ya adu Allah, dusta engkau wahai musuh Allah, bal anta syaitan, engkau bukan Tuhan, kau adalah syaitan. Fatamassaqat tilkas sahab, tiba-tiba awan hitam itu langsung berpecah, menyebar, ya. Lah dari situlah tiba-tiba kemudian muncul lagi suara dan mengatakan, ya Abdul Qadir, najauta minni bifiqhika fi dini, wahai Abdul Qadir, engkau sudah selamat, ya. Najauta minni, engkau selamat dariku dengan kecerdasan fikihmu dalam agamamu. Laqad fatantu bihadal hilah qablaka sab'ina rajulan, sungguh sebelum itu, kata syaitan, aku sudah memuji 70 orang semisal kamu dari kalangan para ulama, kalangan zuhad, dan mereka terkena fitnahku kecuali kamu, katanya, ya. Lihat bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan apa? Tidak mungkin. Kenapa? Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan kadzabta, dusta kamu? Karena kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika ditanya, maka dia mengatakan, araftu annahu syaitan, kenapa aku tahu dia syaitan? Karena ketika dia mengatakan, aku halalkan kepadamu yang kuharamkan kepada selainmu, maka dia mengatakan, li anna ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tahlila wa la tahrim, tidak ada yang berhak menghalalkan dan tidak ada yang berhak mengharamkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kalau kemudian dalam dunia tarekat, ya, di mana orang itu kalau sudah tingkatan makrifat sampai meyakini adanya hululiyah, manunggale Gusti, gitu ya, bahwa Allah itu betul-betul menyatu dengan badan, tiba-tiba kemudian seseorang boleh tidak melaksanakan sholat, boleh meninggalkan zakat, boleh meninggalkan puasa, boleh tidak haji, karena alasannya Tuhan sudah menyatu, ana anta anta ana, bahasanya saya kamu, kamu saya, katanya.
Bingung dia, mana saya, mana Tuhan, karena menyatu masalahnya. Ya. Makanya terkadang makin makrifat itu bukan makin baik, makin bejat, kan begitu. Karena dia meninggalkan sholat, dia meninggalkan apapun. Ketika ditanya kenapa anda tidak sholat, siapa bilang saya tidak sholat? Bukankah Allah yang mengatakan inna sholata li dzikri, sholat itu untuk mengingat diriku. Jadi kalau aku sudah ingat Allah, aku sudah sholat, katanya. Karena sholat itu untuk mengingat diriku. Apalagi kemudian Allah berfirman, u'budullaha hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai yakin. Aku sudah yakin, ngapain aku nyembah, katanya kan. Nah, kacau nih kalau sudah Quran dipelintir-pelintir. Padahal yang dimaksud sembahlah Allah sampai yakin, maksudnya sampai ajal. Yakin di sini maknanya ajal, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan ahli tafsir yang lainnya. Sembah Allah sampai mati, bukan sampai yakin. Artinya kalau sudah yakin tidak perlu sembah, gitu ya. Nah, itu kebelinger tuh. Masyarul muslimin. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa setelah Rasul tidak ada yang menghalalkan, tidak ada yang mengharamkan. Makanya dia mengatakan kepada syaitan, ya, kadzabta, dusta kamu. Enggak mungkin halal bagiku, haram bagi orang lain, atau sebaliknya, kan gitu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sinilah maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau memuji dua perkara dari sosok Syekh Abdul Qadir Jailani. Pertama, ketika Abdul Qadir Jailani membahas tentang takdir dan membantah penyimpangan dalam Qadariyah. Yang kedua, bagaimana ketika Abdul Qadir Jailani mendebat syaitan. Dari sini salah kata Imam Ibnu Taimiyah, aku sangat mengagumi Syekh Abdul Qadir Jailani, sebagaimana disebutkan Imam Abdul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Qadir Jailani walaupun dia sudah menjadi ulama besar, tapi dia dikenal keberaniannya, laumata laim, enggak peduli orang dia. Dia tidak takut kecuali kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani tidak takut siapapun, sampai kepada penguasa dia tidak takut, ya. Dan dia suatu ketika salah satu Khalifah Abbasiyah itu bernadar, nadarnya seperti ini: saya akan beribadah kepada Allah di waktu di mana manusia tidak ada yang beribadah. Gimana caranya coba? Saya akan beribadah di waktu di mana tidak ada satupun manusia yang beribadah. Kira-kira kapan tuh? Mana bisa, ya kan? Satu dunia ini manusia pasti ada yang beribadah, kan begitu ya? Enggak di sini ya di sana, enggak di sana di sana, kan gitu ya. Kapan waktunya coba? Mana kita tadi tahu sampai bernadar seperti itu, saya akan beribadah di waktu manusia tidak ada yang beribadah. Mustahil, ya. Karena setiap detik, setiap menit itu pasti ada orang beribadah di mana-mana. Entah di sini tidak ada, di sana ada, di sana tidak ada, di sana lagi ada. Di Indonesia tidak ada, di Mekah ada, di Mekah tidak ada, di Yaman ada, kan begitu. Sulit kita ini kemudian menentukan waktu di mana manusia tidak beribadah, dia beribadah. Akhirnya para ulama di zaman itu berkumpul memberikan fatwa bahwa khalifah harus bayar kafarah, karena mustahil beribadah di waktu di mana manusia tidak beribadah. Khalifah harus bayar kafarah, kafaratul yamin, puasa 3 hari berturut-turut atau memberi makan 10 fakir miskin. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, tidak, ya, kamu harus tetap beribadah di mana manusia tidak ada satupun yang beribadah dengan ibadah yang sama dengan kamu. Kata Khalifah bingung, kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani memfatwakan seperti itu? Yang lain mengatakan bayar kafarah, dia pula kau harus tetap melaksanakannya. Kata Khalifah, lalu ibadah apa itu? Kalau saya sholat hari ini, di sana sudah ada orang sholat. Kalau saya puasa hari ini, di sana sudah ada orang berpuasa. Kalau saya umpamanya sedekah hari ini, di sana ada orang sedekah. Ibadah yang mana yang tidak bisa kemudian sama waktunya dengan orang lain? Katanya, Syekh Abdul Qadir Jailani, kau harus berangkat ke Mekah, kau umroh. Setelah kau umroh, kamu harus menyempatkan untuk tawaf di saat manusia tidak ada yang tawaf di situ, ya. Akhirnya dia pun betul-betul umroh.
kemudian dia mendapatkan waktu di mana tidak ada satupun orang yang tawaf, disitulah dia tawaf. Ya. Kalau kemarin pas ya Ka'bah lagi kosong corona ya, gak ada orang tawaf gitu ya. Ya. Tapi yang jelas bahwa dari peristiwa ini terkenalah nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari kasus ini terkenal nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Syekh Abdul Qadir Jailani banyak perkataan-perkataan emas beliau yang kita bisa petik dari untayan-untayan kata-kata mutiara beliau. Di antaranya beliau mengatakan, tir ilal haqqi bijanahai alkitab was sunnah, terbanglah kau kejar kebenaran dengan dua sayap Al-Quran dan sunnah. Kemudian juga beliau mengatakan, akhrijud dunya min qulubikum ila aidikum fa innaha la tadurrukum, keluarkan dunia dari hati-hati kalian, letakkan di tangan-tangan kalian, karena kalau itu yang kalian lakukan maka dunia tidak membahayakan diri kalian. Itulah zuhud namanya, meletakkan dunia di tangan dan mengeluarkan dari hati. Sebab kalau dunia lenyap, hati tidak terganggu karena dia serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah hakikat zuhud. Walaupun dia kaya, selama kekayaan berada di tangan, hatinya diserahkan kepada Allah. Walaupun harta harus hilang, maka hati tidak mungkin terpikirkan dengan hilangnya harta. Kemudian beliau mengatakan, la tadlimu ahadan walau bisu'i dhannikum fa inna rabbakum la yujawizu dzulma zalimin. Jangan kalian menzalimi siapapun walaupun dengan su'udzon, karena Rabb kalian tidak mungkin melewatkan kezaliman orang yang zalim. Orang zalim itu terbatas, ya. Tidak mungkin kalau dia menzalimi kemudian betul-betul kita ini mendapatkan kecelakaan sesuai kehendaknya. Tidak, karena kezaliman yang dia lakukan pun sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Bahkan dalam khutbahnya beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, ya ibna Adam, wahai anak Adam, ish ma syi'ta fid dunya fa innal mauta sayatik. Hiduplah kamu di dunia sesukamu, karena kematian akan mendatangi kamu. Wa ahbib dunya mastata' fa innaka satufariqaha. Cintai dunia sekehendakmu, karena dunia pasti akan meninggalkan kamu. Wa'mal mastata'ta fa innallaha bi amalika sayuzik. Beramalah semampu kamu, karena sungguhnya Allah dengan amalanmu akan membalas seluruh amalan. Dan banyak kisah-kisah yang menarik. Tetapi kalau kita melihat Syekh Abdul Qadir Jailani ini, ikhwan, dia seorang ulama Hambali. Ingat, seorang ulama Hambali. Memang dia itu punya kelebihan, kalau dia berceramah, memang dia seorang orator. Orang itu mudah menangis apabila mendengar kata-kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya kalau dia membuka majlis ilmu, majlis taklim itu, yang datang ngaji setiap kali menyampaikan kajian 70.000 rajulin, 70.000 talabatul ilmi, 70.000 para talabatul ilmi itu numplek di masjidnya itu. Coba bayangkan, sekali kajian tuh. Kalau di musim corona ya nggak ada yang ngaji, ya kan? Walaupun tidak di musim corona, siapa kecuali tabligh akbar lah ya, bukan kajian rutin. Kalau kajian rutin berapa orang aja kan itu. Ini setiap ngaji 70.000 numplek di situ, coba bayangkan. Kan ulama luar biasa. Ya, makanya kemudian terlahir para ulama dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan banyak para ulama sezaman dia mengambil akhlaknya, mengambil petuahnya, dan dia pun melahirkan ulama-ulama dunia setelahnya. Tetapi para pengikut setelahnya sampai hari ini banyak yang gulu ekstrim, melampaui batas, bahkan memuji Syekh Abdul Qadir Jailani melebihi kapasitas dia sebagai manusia. Bahkan ada yang sampai menuhankan, naudzubillah, ya, sampai menuhankan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia manusia, dia ulama, sama dengan ulama-ulama yang lainnya, karyanya banyak. Terkadang orang-orang yang mengkultuskan Syekh Abdul Qadir Jailani, dia sendiri tidak paham siapa Abdul Qadir Jailani, bagaimana karya-karyanya, bagaimana pengetahuannya, bagaimana pendapat-pendapat dia seputar sholat, seputar zakat, seputar puasa, muamalah. Kadang nggak paham, ya. Dia hanya terbawa cerita orang, terkadang cerita khurafat-khurafat yang ditimbulkan, yang tidak ada sanad kepada beliau.
akhirnya mengkultuskan dan sampai menuhankan, naudzubillah. Ingat bahwa manusia tetaplah manusia. Kita hargai dia seorang ulama besar, ulama hadis, ulama tafsir, ulama fikih, sama dengan ulama-ulama yang lainnya, ya. Dan kita mendoakan rahimahullah, semoga Allah merahmati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apalagi nasab beliau memang dua-duanya keturunan Hasan dan Husain, dari jalur bapaknya Hasan dan dari jalur ibunya adalah